Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang ketiga yang merugi yang disebut di dalam hadis ini adalah ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, yaitu orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia yang lanjut namun tidak bisa menjadi sebab ia untuk masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu firman Allah yang sering kita dengar adalah di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak boleh beribadah atau menyembah kepada selain Allah, dan kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Jarang sekali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kepadanya dengan perbuatan-perbuatan lain. Tetapi di dalam ayat ini Allah dengan tegas menyandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada orang tua adalah syarat mutlak kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyebabkan kita bisa masuk bersurga bersama kedua orang tua kita, berkumpul bersama mereka. Berbahagialah kita yang masih ada kedua orang tua di hadapan kita, bersama kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada kita semua, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita ketika ia masih hidup. Dan jangan pula kita mendurhakai kedua orang tua kita. Taati apa yang diperintahkan oleh keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taati semua perintah-perintahnya dengan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sudah tidak ada lagi orang tua, jangan khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan jalan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada suatu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Lalu Nabi menjawab, yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua al-istighfar lahuma, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali oleh keduanya. Nyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Yang keempat adalah dengan memenuhi janji-janji yang pernah disampaikannya sebelum mereka meninggal dunia, dan kita tunaikan janji-janji itu ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir kata Nabi SAW yang tidak kalah pentingnya adalah selalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman baik orang tua kita. Ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman baik dari kedua orang tua kita. Itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 orang yang disebut Nabi sebagai orang yang merugi di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam
tiga golongan ini. Dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Sekian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.